Saya Nurul Afifah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3A. Kali ini video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Menurut Govheber, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Nah, ada 7 konsep kunci komunikasi organisasi. Yang pertama itu proses. Suatu organisasi adalah suatu sistem yang terbuka, yang dinamis, yang menciptakan dan mengukur pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan mengukur itu merupakan informasi yang akan berjalan terus-menerus dan tak ada henti-hentinya. Maka dari itu, sistem ini dikatakan sebagai suatu proses. Konsep kunci yang kedua itu adalah pesan, yakni susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, atau kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Lalu, pesan dalam organisasi ini dapat dilihat menurut beberapa klasifikasi yang berhubungan dengan bahasa, penerima, atau yang dimaksud dengan metode difusi dan arus tujuan dari pesan. Ada beberapa pengklasifikasian dari pesan yang lain menurut bagaimana pesan itu disebarluaskan, yaitu dengan perangkat keras seperti televisi, telepon, radio, dan sebagainya, atau bisa juga dengan perangkat lunak seperti surat, nota, pelaporan, atau bisa juga dengan lisan seperti rapat, obrolan, interaksi, atau yang lainnya. Konsep kunci yang ketiga yakni jaringan. Jaringan komunikasi merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirim pesan dari satu orang atau ke orang lain. Jaringan komunikasi ini juga mungkin mencangkup 2 orang, beberapa orang, atau bahkan ke seluruh organisasi. Nah, menurut Wiryanto pada tahun 2006, jaringan komunikasi dapat dipandang sebagai struktur formal yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana berkomunikasi organisasi, yaitu saling tergantung. Ketika suatu bagian dari organisasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Konsep kunci selanjutnya yakni hubungan, karena organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian tersebut terletak pada tangan manusia. Dengan kata lain, jaringan melalui mana saja jalannya terdapat dalam hubungan oleh manusia. Keefektifan hubungan antar pribadi ditentukan oleh kemampuan dalam mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin disampaikan, menciptakan kesan yang diinginkan, atau bagaimana mempengaruhi orang lain. Lalu, hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana, yaitu hubungan antara 2 orang atau deidik, sampai kepada hubungan yang kompleks, yaitu hubungan dalam kelompok-kelompok organisasi kecil maupun organisasi besar. Konsep kunci selanjutnya yakni adalah lingkungan. Merupakan semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
yang termasuk lingkungan internal adalah personalia, staf, golongan fungsional dari organisasi, dan komponen organisasi lainnya seperti tujuan, produk, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan eksternal dari organisasi adalah langganan, referensi, saingan, dan teknologi. Konsep kunci yang terakhir yaitu ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini, organisasi menciptakan dan menukar pesan di antara anggota, melakukan suatu penelitian, pengembangan organisasi, dan menghadapi tugas-tugas yang kompleks dengan integrasi yang tinggi. Ketidakpastian juga dapat disebabkan oleh terlalu sedikitnya informasi yang diperlukan dan juga banyaknya penerima